Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas salah satu celah keamanan paling klasik, namun masih sering terjadi di banyak website, yaitu SQL injection. Video ini juga bagian dari UTS mata kuliah keamanan jaringan. Jadi semoga bisa jadi bahan belajar buat teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Chandra Wahyu Perdana, NIM 233101011111143 dengan program studi Teknologi Informasi Universitas Brawijaya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, disclaimer terlebih dahulu, semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan siber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja untuk menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah teknik serangan yang memanfaatkan kelemahan dalam cara aplikasi web memproses query ke database. Biasanya celah ini muncul ketika input dari pengguna kayak form login, kolom pencarian, atau komentar tidak divalidasi dengan baik. Tujuannya macam-macam, mulai dari nyuri data, ubah informasi, sampai akses penuh ke database. Nah, targetnya biasanya input form seperti login, dan komentar. Oke, terus bagaimana sih cara kerja SQL injection? Misalnya kita masukkan titik di titik atau kutip, terus or kutip satu, kutip sama dengan kutip satu di form login, lalu server langsung menambahkan input itu ke dalam query SQL tanpa dicek. Hasilnya query berubah jadi selalu bernilai true, dan login pun bisa ditembus tanpa tahu password. Nah, bahaya kan? Terus contoh kode rentan yang biasa ditemukan di website di sini ya, di bawah ini. Kalau input yang berbahaya, query itu bisa berubah jadi atau mengasih akses ke siapapun. Ini yang kita sebut query injection. Oke, terus apa sih dampaknya? SQL injection ini bisa menyebabkan kebocoran data pribadi pengguna, pengambilan akun, bahkan penghapusan data penting. Banyak kasus nyata di dunia nyata yang merugikan perusahaan bagi perusahaan, terutama perusahaan besar, gara-gara celah ini. Oke, di sini saya pakai DVR buat teman-teman yang belum tahu DVVA itu apa. DVVA atau Dim Vulnerability Web Application adalah aplikasi PHP atau MySQL yang sengaja dibuat tidak aman untuk tujuan pembelajaran saja, atau bisa disebut dengan laboratorium cybersecurity. Nah, di DVWA ini tersedia beberapa level keamanan low, medium, high, dan impossible. Nah, fitur lainnya bisa SQL injection, XSS, CSRF, terus yang kemarin baru saya buat video yaitu vector atau file inclusion, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan praktik ini adalah untuk memahami konsep dan bahaya SQL injection, menjalankan simulasi serangan di lingkungan yang aman atau DVWA, atau bisa lainnya. Yang terakhir, melatih deteksi dan pencegahan SQL injection. Nah, oke, kita langsung praktik saja.
di sini saya menggunakan toolsnya Kali Linux untuk eh, proteksi laptop saya biar aman. Jadi Kali Linux itu OS yang biasanya digunakan oleh ethical hacker atau hacker untuk melakukan pengujian atau pentesting. Nah, Metasploit 2 ini adalah uh, atau bisa dibilang servernya di VWA. Nanti jika mendownload Metasploit 2 akan include di VWA juga. Teman-teman bisa mendapatkan atau mencarinya di buka Metasploit, terus masuk admin, terus ketik perintah msf admin, terus IP config. Nah, di situ teman-teman akan ada IP-nya berapa, nanti masukkan ke URL browser, terus tambahkan /dvwa, nanti akan otomatis dvwa-nya terinstall. Nah, terus teman-teman juga langsung bisa gunakan gitu. Oke, langsung praktek saja secara langsung ya. Oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk di OS Kali Linux. Di URL-nya teman-teman pastikan atau sesuaikan dengan Metasploit yang teman-teman pakai. Bisa dicek ya IP-nya, nanti masukkan di sini terus /dvwa, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk password atau user dan username defaultnya itu admin dan password. Oke, langsung saja. Oke, di sini saya akan mengaktifkan dulu terlebih dahulu. Terus kita masuk ke menu SQL injection. Nah, disinilah kita akan mempraktekkan SQL injection itu. Nah, di sini ada form ya, terus submit. Nah, di pojok kanan bawah ini ada view source. Nah, di sini kita diperlihatkan codingan PHP untuk SQL-nya. Nah, di sini tidak ada validasi untuk memblokir serangan seperti SQL injection. Nah, kita coba terlebih dahulu kita menginput satu. Untuk ID 1, nama pertamanya yaitu admin, username-nya admin, coba kita 2. Nah, berganti, terus coba 3 lagi, 4. Oke. Nah, karena di sini tidak ada validasinya, kita coba langsung saja untuk tes atau menguji SQL injection pada website ini atau DVWA ini ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan payloadnya di Notepad. Nah, di sini sintaksnya ada 1, kutip union select password, terus username from user. Kita coba saja, terus masukkan di sini. Terus teman-teman coba perhatikan URL-nya juga. Nah, submit. Nah di sini juga URL-nya akan berubah atau mengikuti sintak atau query yang kita udah submit. Nah, terus yang paling penting adalah di sini. Nah, di sini teman-teman mendapatkan database secara langsung dari database-nya langsung yang berisi yang pertama first name ini. Nah, tapi ini sebenarnya password bukan first name-nya. Terus username-nya admin. Nah, ini kita mendapatkan semua username
dan password yang ada di database. Nah, ya passwordnya itu yang mana sih? Di sini ada kayak huruf yang acak-acakan. Nah, di sini dinamakan hash atau decode. Nah, ini adalah password yang telah di hash atau dienkripsi atau bisa dibilang disembunyikan agar tidak diketahui. Nah, gimana caranya kita mengetahuinya biar kita bisa menginputnya ke form login atau lainnya? Kita tinggal copy saja. Nah, kita masuk ke stasiun. Oh ya, sebelumnya ini nama untuk mengetahui atau mengkonvert hash ke teks tulisan biasa namanya hash cracking atau cracking hash gitu. Nah, kita masuk ke crack station untuk mengkonvert. Nah, masuk sini kita terus udah paste, terus konfirmasi amnat terhapus. Oke, terus kita klik crash hashes dan boom, password yang di hash telah diubah menjadi teks atau tulisan biasa. Di sini passwordnya adalah password. Nah, kita coba hash yang lain, password yang lain. Kita kembali lagi, kita kopas. Oke, konfirmasi lagi, terus crack hashes. Nah, oke, kita sudah mendapatkan semua password dari username yang ada di database ini. Oke, kita masuk ke pencegahan dari serangan ini. Oke, gimana tadi prakteknya? Seru bukan? Dan agak menyeramkan bukan? Kalau misal kita punya website yang rentan terhadap SQL injection. Nah, sekarang kita lanjut gimana sih cara mencegahnya, mencegah SQL injection ini biar website kita aman dari serangan-serangan seperti ini. Nah, pertama, kita pakai prepared statement alias query yang sudah aman dari injeksi. Yang kedua, selalu validasi dan sanitasi input. Ketiga, batasi hak akses biar nggak gampang dieksploitasi. Dan kalau bisa, gunakan OERM untuk manajemen query secara otomatis dan lebih aman. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu cara paling ampuh untuk mencegah SQL injection, yaitu menggunakan prepared statement. Artinya meskipun user memasukkan input berbahaya seperti OR 1 sama dengan 1, input itu tidak akan dianggap sebagai perintah SQL, tapi hanya sebagai data biasa. Nah, perbandingannya bisa dilihat di sini. Yang pertama, tanpa prepared statement. Jika user berisi OR,
satu sama dengan satu, maka query berubah total dan memberikan akses tidak sah. Kalau dengan prepaid statement atau yang aman, di sini ada tanda tanya adalah sebagai placeholder. Data pengguna disisipkan nanti dengan aman oleh sistem, eh, bukan langsung ditempel di query. Nah, kenapa ini aman? Karena database tahu bahwa data yang dimasukkan bukan bagian dari perintah SQL. Bahkan jika user mencoba memasukkan SQL berbahaya, database akan menganggapnya hanya sebagai string biasa, bukan sebagai bagian dari query. Uh, Analogi sebenarnya, bayangkan kita punya sebuah surat kosong yang siap diisi nama. Dengan prepaid statement, kamu bisa menulis kepada yang terhormat dalam kurung, nama penerima harus diisi belakangan dan nggak mungkin mengganti seluruh isi surat. Intinya, prepaid statement itu penting banget buat keamanan database kita. Mudah dipraktikkan dan jadi standar coding yang lebih aman di era sekarang. Nah, kesimpulannya, SQL itu nyata dan masih sering digunakan atau ditemukan di lapangan. Developer dan admin harus lebih aware soal validasi input. Dan jangan lupa selalu lakukan pretest rutin dan review kode untuk menghindari celah keamanan seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian sudah suka atau merasa terbantu, boleh banget klik like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut, silahkan komen di bawah ya. Saya Chandra Wahyu Perdana dari kelas T4A Prodi Teknologi Informasi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Stay safe, stay secure. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.